Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya bahan atau zat ke dalam tanah sehingga konsentrasi suatu zat atau unsur hara menjadi racun bagi tanaman dan biota tanah. Cara untuk mengatasi pencemaran tanah diantaranya: pertama, membuang sampah pada tempatnya. Pisahkan tempat sampah sesuai jenisnya. 3. Gunakan tempat makanan dan minuman yang bisa digunakan berulang. 4. Pakai kantong belanja sendiri. 5. Tidak memakai sedotan plastik. 6. Gunakan wadah menyimpan khusus. Akibat dari pencemaran tanah tak hanya mempengaruhi struktur tanah dan kesuburannya, tetapi juga bisa menimbulkan gangguan kesehatan hingga gangguan ekosistem. Pencemaran tanah biasanya terjadi karena ulah tangan manusia ataupun perubahan alam. Contoh pencemaran tanah bisa berupa kebocoran limbah, cairan atau bahan kimia industri, penggunaan pestisida, zat kimia, dan lain sebagainya. Pencemaran lingkungan yang kedua yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah berubahnya kualitas udara sebagai akibat masuknya atau dimasukkannya satu jenis atau lebih bahan pencemar ke dalam udara sehingga dapat memberikan dampak negatif pada makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara. Di antaranya, pertama, beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. 2. Bersepeda dan berjalan kaki. 3. Tidak membakar sampah. 4. Menghentikan kebiasaan merokok. 5. Membatasi pemakaian listrik. 6. Memelihara lebih banyak tanaman. Contoh pencemaran udara berdasarkan penyebabnya di lingkungan sekitar kita. Terdapat banyak penyebab pencemaran udara dan nyaris semuanya berasal dari aktivitas yang secara sadar maupun tidak sadar dilakukan oleh manusia. Berikut beberapa contoh pencemaran udara yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang pertama, polusi udara asap akibat kendaraan. Yang kedua, pencemaran udara dari abu polutan letusan gunung berapi. Yang ketiga, polusi udara dari limbah asap industri atau pabrik, dan lain sebagainya. Pencemaran lingkungan yang ketiga yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya bahan yang tidak diinginkan ke dalam air oleh kegiatan manusia dan atau secara alami yang mengakibatkan turunnya kualitas air tersebut sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukan. Dampak pencemaran air terhadap kesehatan manusia dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, jika air tersebut langsung digunakan untuk makan dan minum, mandi dan mencuci. Secara tidak langsung, dapat terjadi terutama terhadap pencemaran bahan yang masuk kategori B3 yang akan merusak biota air. Dampak dari pencemaran air dapat beraneka ragam, dari yang relatif ringan hanya sekadar iritasi kulit, gangguan pada profesi fisiologi, sampai yang mengakibatkan kanker, kecacatan, serta bahkan kematian. Contoh pencemaran air yang pertama yaitu pencemaran air karena limbah rumah tangga. Yang kedua, pencemaran air dari sektor pertambangan. Yang ketiga, pencemaran air dari limbah industri. Cara untuk mencegah pencemaran air untuk menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran air dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu 1. Melakukan pengelolaan limbah dengan benar. 2. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 3. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. 4. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. 5. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. 6. Menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. 7. Menjauhkan sumber polutan dari sumber air. 8. Tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air. 9. Tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan.